Yogyakarta, atau disebut juga Vorstenlanden, terkenal dengan produksi tebu atau gulanya. Kota dengan luas wilayah 3.185,80 km ini memiliki kurang lebih 19 pabrik gula aktif pada masanya. Walaupun bukan merupakan wilayah dengan jumlah pabrik gula terbanyak di masa itu, tetapi Yogyakarta adalah wilayah yang memiliki jumlah pabrik gula terpadat jika dibandingkan dengan luas wilayah Jogja itu sendiri. Sehingga tak heran jika di masa tersebut Yogyakarta disebut juga sebagai Land of Sugar. Dari sekian banyak pabrik gula yang dulu pernah berjaya, saat ini tidak banyak jejak peninggalan yang masih dapat kita jumpai sisa-sisanya. Salah satu yang dapat kita temui saat ini adalah bekas pabrik gula Randu Gunting. Terletak di Dusun Tamanan Pabrik, Desa Taman Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ki Ageng Klaring sebagai pendiri dari pabrik gula Randu Gunting pada awalnya mempergunakan pabrik ini sebagai pabrik pewarna tekstil. Dikarenakan persaingan perdagangan dan mulai ditemukannya bahan pewarna sintetis, pabrik pewarna tekstil milik Ki Ageng Klaring ini pun mengalami kebangkrutan. Dengan bermodalkan pinjaman kolonial bank yang berada di bawah VOC pada zaman itu, Ki Ageng Klaring akhirnya beralih ke pembudidayaan perkebunan tebu dan mendirikan pabrik gula Randu Gunting. Pada tahun 1884, terjadilah krisis gula, sehingga Ki Ageng Klaring gagal membayar hutang pinjaman kolonial bank, dan aset perkebunan serta pabrik pada saat itu diambil alih oleh kolonial bank. Pabrik gula Randu Gunting itu berdiri sekitar abad 19. Pendirinya Ki Ageng Klaring. Jadi mungkin itu adalah dulu saudagar kaya, intinya saudagar kaya di zamannya dulu. Dia mendirikan pabrik itu bukan pabrik gula, sebenarnya dulunya adalah pabrik pewarna kain. Pabrik pewarna kain yang ada di wilayah sekitar kawasan Prambanan dan lainnya, dan itu ternyata kolab. Jadi sudah banyak persaingan di situ, persaingan bisnisnya. Terus dia mendirikan pabrik gula, bangkrut kan mas, mendirikan pabrik gula dengan bermodal VOC, dia pinjam di Semarang untuk dananya. Prosesnya berdirinya itu kan mungkin ada masalah mas, dalam arti dari pabrik pewarna kain terus membuat pabrik gula, terus kolab itu kan mungkin masalah finansial, masalah karyawan dan lainnya. Itu terus intinya kan ditekan sama Belanda, dia minjam Belanda kan harus dikembalikan, dia tidak bisa kembalikan, ya udah diambil alih terus jadi milik Belanda. Saat terjadi agresi militer Belanda kedua, para pejuang bersama warga membongkar bangunan pabrik gula Randu Gunting dengan tujuan agar tidak dipakai kembali oleh militer Belanda. Terbatasnya peralatan di masa itu menyebabkan para pejuang kesulitan menghancurkan semua bangunan dan menyisakan satu bangunan yang disebut Pipo oleh warga sekitar. Terjadinya agresi Belanda kedua sekitar tahun 1948, itu masalahnya para pejuang menghancurkan itu biar Belanda tidak kembali ke Indonesia. Terus kenapa itu masih satu bangunan, kemungkinan itu kan terlalu tebal mas, terlalu tebal banget, mungkin
tidak punya alat waktu itu ya. Jadi mungkin yang lainnya agak pipih bisa dihancurkan, itu tebal sekali yang nanti bisa dilihat di sana. Tebal sekali, mungkin tidak punya alat ya udah tinggal sisa itu. Jadi sekarang menjadi apa ya? Ya intinya buat kenang-kenangan untuk masyarakat perjuangan waktu itu. Sebenarnya banyak di lingkungan sini itu ada mes-mesnya karyawan, ada rumahnya mandor di situ, tapi sekarang mungkin tinggal puing-puingnya. Yang sekarang masih utuh itu tentang untuk kesehatan, jadi namanya Bethesda, itu untuk menopang kesehatan yang ada di pabrik gula Randu Gunting tadi. Jadi mungkin cuma beda pedukuhan di situ ada, masih utuh di situ, masih bangunannya masih berdiri lah di situ. Disitulah tempatnya. Jadi itu bukti sejarah untuk menopang kesehatan di pabrik gula Randu Gunting tadi. Ada rumah sakitnya di situ masih ada. Sebenarnya kita bangga lah, seneng lah, kita ternyata ada bukti sejarah. Cuma untuk membuat sesuatu di situ kita juga tidak berwenang, dalam arti itu kan apa heritage ya, maksudnya harus ada dana untuk mengelola itu. Harapan kedepannya itu intinya ya tempat-tempat kayak gitu tetap dilestarikan. Itu adalah peninggalan sejarah buat kita, peninggalan nenek moyang kita yang harus kita uri-uri, kita jaga biar adik-adik semua itu tahu sejarahnya. Iya, sejarahnya itu kalau enggak ditularkan ke adik-adik berikutnya, siapa yang akan tahu? Dengan adanya pabrik gula yang dulu megah sampai sekarang tinggal puing-puing itu kan minimal kita tahu memahami sejarah dan tahu. Nama saya Kak Marjianto SE sebagai Ketua Pembina Gugus Depan. Harapan saya untuk Barata yang bertema jejak manis ya bumi sembada. Saya berharap meskipun pertemuan yang dijalankan itu terbatas karena pandemi COVID-19, saya berharap tetap melakukan kekompakan, solidaritas antar anggota atau sesama teman tetap dijunjung tinggi itu. Sesuai dengan slogan pramuka kita, yaitu berbakti tanpa henti. Perkenalkan, saya Margon SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Godean. Kami memberikan support dukungan kepada para peserta perwakilan dari SMK Negeri 1 Godean untuk mengikuti kegiatan Barata pengembaraan akhir tahun yang ke-36 tahun 2021. Karena dengan kegiatan seperti ini tentunya akan betul-betul nanti dituntut untuk kreativitas dan inovatif dari para peserta. Dan ini juga dalam kegiatan Barata tersebut banyak sekali nilai-nilai yang diperoleh ya. Di antaranya tentunya dituntut kaitannya dengan tanggung jawab, disiplin, kerja keras, ulet. Tentunya ini merupakan salah satu beberapa istilahnya soft skill yang harus dia dimiliki, dan ini sangat berguna untuk kehidupan di masa-masa mendatang. Pesan kami kepada para peserta, ikuti secara baik. Semoga ini nantinya akan membawa manfaat bagi kalian, akan membawa nama baik bagi sekolah SMK Negeri 1 Godean.